Anda menyaksikan Flash Report bersama saya Anggi Hilman dan inilah Flash Report edisi hari ini. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Jepang Sanai Takaichi menegaskan komitmen kuat untuk memperdalam hubungan bilateral kedua negara. Pemerintah Indonesia juga mendorong percepatan implementasi kemitraan ekonomi melalui penguatan perjanjian perdagangan bilateral. Selain itu, menurut Presiden Indonesia membuka peluang lebih luas bagi Jepang untuk berpartisipasi dalam pengembangan mineral kritis, rare earth, serta program hilirisasi industri guna meningkatkan nilai tambah sumber daya alam. Kerjasama juga diarahkan pada pengembangan energi terbarukan dan energi nuklir sebagai bagian dari transisi energi masa depan. Kami juga terus mengajak dan membuka diri untuk partisipasi Jepang dalam ekonomi Indonesia, juga kerjasama kemitraan di bidang mineral kritis dan rare earth. Juga kami mengundang Jepang partisipasi dalam industrialisasi Indonesia dengan hilirisasi. Kami juga terbuka untuk kerjasama di bidang energi terbarukan dan energi nuklir. Dalam konteks kerjasama regional, Presiden Prabowo turut menyinggung pentingnya penguatan inisiatif Asia Zero Emission Community dengan melibatkan perusahaan-perusahaan Jepang yang telah beroperasi di Indonesia. Lebih lanjut, Kepala Negara juga menyambut baik investasi perusahaan Jepang, Inpex Corporation, dalam proyek gas abadi Blok Masela. Presiden Prabowo berharap proyek tersebut dapat segera terrealisasi setelah mengalami penundaan cukup panjang. Tim Liputan, Eljon Media melaporkan. Mulai April mendatang, aparatur sipil negara akan mengikuti work from home 1 hari dalam seminggu, tepatnya setiap hari Jumat. Kebijakan ini dirancang untuk menekan penggunaan energi, mengurangi kemacetan, dan meningkatkan produktivitas kerja. Penerapan kebijakan ini disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat mendampingi kunjungan kerja Presiden Prabowo di Jepang. Airlangga menjelaskan, work from home berlaku 1 hari kerja setiap Jumat bagi aparatur sipil negara di instansi pusat dan daerah. Kebijakan ini dirancang untuk mengurangi mobilitas fisik yang tidak perlu dan mendorong perilaku kerja yang lebih modern, berbasis digital dan produktif. Sebagai langkah adaptif dan preventif, guna menghadapi dinamika global, pemerintah menetapkan kebijakan transformasi budaya kerja yang mendorong perubahan perilaku kerja yang lebih efisien, produktif, dan berbasis digital. Kebijakan ini mencakup beberapa langkah utama sebagai berikut. Yang A, penerapan work from home bagi ASN, aparatur sipil negara, di instansi pusat dan daerah yang dilakukan sebanyak 1 hari kerja dalam seminggu, yaitu setiap hari Jumat yang diatur melalui surat edaran dari Menpan RB dan SE Mendagri, termasuk di dalam skema work from home yang diatur sebagai berikut: mendorong transformasi tata kelola pemerintahan berbasis digital. Kemudian yang kedua, efisiensi mobilitas, termasuk pembatasan penggunaan kendaraan dinas 50%, kecuali untuk operasional dan kendaraan listrik, dan mendorong penggunaan transportasi publik. Jadi mengurangi kendaraan dinas dan menggunakan semaksimal mungkin transportasi publik. Lebih lanjut, Airlangga mengatakan, penerapan work from home aparatur sipil negara diperkirakan akan memberikan penghematan anggaran negara hingga 6,2 triliun rupiah dari biaya bahan bakar minyak untuk sektor strategis. Airlangga menyebut tetap bekerja normal, termasuk kesehatan, keamanan, transportasi, dan pangan. Kebijakan work from home ini akan dievaluasi setelah 2 bulan untuk memastikan efektivitas dan manfaatnya bagi negara serta aparatur sipil negara. Tim Liputan, Eljon Media melaporkan. Demikian Flash Report kali ini. Ikuti terus berita terkini seputar pariwisata, bisnis, dan investasi di eljonnews.com. Jangan lupa follow Instagram @eljonnews, @eljontv.official. Saya Anggi Hilman Hariri, sampai jumpa.